Assalamualaikum anak-anak Ustazah kelas 5. Apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan Ustazah dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan mempelajari sesuatu yang menyenangkan, yaitu tentang debit. Apa itu debit ya? Penasaran kan? Yuk kita mulai saja. Sebelumnya, ayo kita ingat-ingat dulu materi kelas 4, yaitu tentang satuan volume dan juga satuan waktu. Satuan volume. Ada dua satuan volume yang kita ketahui bersama. Yang pertama adalah kubik, yang lebih kita kenal dengan pangkat 3, yaitu ada kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, sampai dengan milimeter kubik. Pangkat 3 di atas satuan itu menandakan nilainya, di mana setiap turun satu anak tangga maka dikalikan dengan 1000. Sehingga jika 1 kilometer kubik sama dengan berapa hektometer kubik, maka jawabannya adalah 1000 hektometer kubik. Kebalikannya, jika naik satu anak tangga, maka dia akan dibagi dengan 1000 juga. Nah, satuan volume yang lain yaitu liter. Kita tinggal mengganti kata meter diganti dengan liter, yaitu ada kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan juga mililiter. Nah, karena ini tidak ada pangkatnya, sehingga setiap anak tangga tetap jika turun tetap dikalikan dengan 10. Dan jika naik setiap satu anak tangga dibagi dengan 10 juga. Nah, yuk kita perhatikan bersama-sama apa hubungannya satuan volume kubik dengan satuan volume liter, yaitu meter kubik itu sama dengan kiloliter. Diingat ya, meter kubik itu sama dengan kiloliter. Dan desimeter kubik itu sama dengan liter. Ingat-ingat, desimeter kubik sama dengan liter. Dan yang terakhir, sentimeter kubik itu sama dengan mililiter. Satuan waktu. Nah, untuk satuan waktu, Ustazah yakin semuanya pasti masih ingat, yaitu tentang 1 jam. 1 jam itu sama dengan berapa menit? Masih ingat kan? Yep, betul, sama dengan 60 menit. Kemudian ada 1 menit itu sama dengan 60 detik. Dan 1 jam berapa detik ya? Betul, 3600 detik. Ayo sekarang kita praktek. Siapkan dulu alat dan bahannya. Yang pertama yaitu siapkanlah 2 botol air mineral dengan ukuran tanggung, yaitu sekitar 600 ml, di mana tutup botol yang satu diberi lubang 1 dan tutup botol yang lain diberi 2 lubang. Kemudian siapkan juga 2 botol minuman dengan ukuran 1 liter atau setidaknya lebih dari 600 ml. Kalau tidak ada botol, bisa juga diganti wadah tempat air seperti baskom, seperti itu. Kemudian untuk alat yang berikutnya yaitu stopwatch untuk menghitung nanti berapa lama waktu yang diperlukan. Sudah? Are you ready? Nah, sekarang perhatikan dulu langkah kerjanya. Yang pertama, siapkan botol yang sudah diisi dengan air dengan 1 lubang. Yang kedua, tutup lubang dengan jari, lalu baliklah dan letakkan di atas botol minuman yang kosong. Yang ketiga, lakukan secara bersama-sama
lepaskan jarimu lalu nyalakan stopwatch-nya. Yang keempat, catatlah waktu saat isi botol sudah habis. Nah, sekarang kita perhatikan yuk berapa waktu yang diperlukan oleh botol pertama yang ada satu lubang tadi sampai dengan airnya habis. Kita hitung ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Nah, kira-kira berapa lama yang diperlukan ya? Ya, 10 detik. Dicatat ya, 10 detik. Kita akan melakukan langkah-langkah kerja yang sama dengan botol yang kedua yang terdapat 2 lubang di tutup botolnya. Nah, sekarang kita akan melihat berapa waktu yang diperlukan oleh botol kedua sampai dengan isi botolnya habis. Kita hitung lagi ya. 1, 2, 3. Nah, sudah habis dia ya, karena tadi lubangnya ada 2. Berapa waktu yang diperlukan? Kita lihat, 6 detik. Dicatat ya, 6 detik. Nah, coba diperhatikan apa perbedaan dari botol pertama dan botol kedua. Padahal isi mereka sama, tapi kenapa waktu yang diperlukan sampai isi botol habis itu berbeda? Ayo, ada yang bisa tebak? Kenapa ya kira-kira ya? Apa perbedaannya ya? Iya, betul sekali. Perbedaannya terletak pada kecepatan airnya. Kecepatan air pada botol pertama hanya melewati satu lubang saja, sedangkan pada botol kedua langsung melalui 2 lubang, sehingga waktu yang diperlukan oleh 2 botol tersebut berbeda. Kecepatan air atau debit. Nah, adalah perbandingan antara volume dengan waktu. Nah, jika kita tulis sesuai dengan simbolnya, kecepatan air atau debit itu adalah D sama dengan volume V per T, di mana D sama dengan debit, V sama dengan volume, dengan satuannya boleh liter, boleh mililiter, boleh meter kubik, boleh kilometer kubik. Kemudian T-nya adalah waktu, bisa menit ataupun detik. Nah, sekarang kita coba tuliskan hasil percobaan tadi ya. Pada botol pertama yang volumenya 600 ml, waktu yang diperlukan adalah 10 detik. Dan botol yang kedua yang isinya juga sama yaitu 600 ml, waktu yang diperlukan adalah 6 detik. Sekarang kita cari kecepatan air atau debitnya. Masih ingat kan tadi rumusnya apa? Debit sama dengan volume bagi waktu. Volumenya 600 dibagi dengan 10, maka hasilnya adalah 60 ml per detik. Untuk botol kedua, kita tuliskan lagi V per T, di mana volumenya 600, waktu yang diperlukan adalah 6 detik, maka hasilnya adalah 100 ml per detik. Sekarang, ayo kita temukan rumus yang lain. Tadi yang sudah kita ketahui adalah D sama dengan V per T. Jika kita memasukkan salah satu hasil percobaan tadi di mana D-nya 60, V-nya 600, dan T-nya 10. Jika kita mau mencari V-nya yang 600, kira-kira untuk D sama T-nya diapakan ya supaya mendapatkan 600? Iya, dikalikan, sehingga kalau kita ingin mencari volumenya, maka D dikalikan dengan T. Nah, begitu sebaliknya jika kalau kita ingin mencari T-nya, maka
antara D dan V kira-kira diapakan ya supaya mendapat 10? Betul, dibagi. Di mana? V volume dibagi dengan debit. Jadi T sama dengan V per D. Supaya anak-anak lebih memahami dan mudah menghafalkan, Ustazah akan menggambarkan segitiganya, di mana yang bagian atas ada V, bagian bawah ada D dan juga T. Apabila anak-anak mencari rumus V, maka V-nya coba kita tutup ya. Maka tinggal D kita kalikan dengan T. Jadi V sama dengan D kali T. Jika anak-anak mencari rumus D, D-nya kita tutup, maka D sama dengan V dibagi dengan T. Dan jika anak-anak mencari rumus T, T-nya kita tutup, maka T sama dengan V per D atau V bagi D. Yuk perhatikan contoh soal di bawah ini. Ustazah punya tabel di mana ada kotak-kotak kosong yang harus anak-anak isi. Yang pertama, kita akan mencari debitnya. Masih ingatkah apa rumus debit? D sama dengan V per T. Sehingga kita masukkan saja V-nya 50 liter per T-nya 2 menit sama dengan 25 liter per menit. Nomor 2 yang dicari adalah volumenya. Masih ingat rumusnya volume apa? V sama dengan, iya betul, D kali dengan T. Nah, jadi langsung kita kalikan saja. D-nya 10 cc per menit dikalikan dengan T-nya 3 menit. Sehingga hasilnya adalah 30 cc. Soal yang ketiga, yang kita cari adalah waktunya. T. T sama dengan V per D. Tinggal kita masukkan saja, di mana volumenya 36 meter kubik per debitnya 2 meter kubik per jam. Kita bagikan sehingga hasilnya adalah 18 jam. Sekarang coba kerjakanlah latihan soal di bawah ini. Nah, coba lihat bukan bahwa soalnya hampir mirip karena Ustazah hanya mengganti angkanya saja. Jadi, kerjakanlah sesuai dengan contoh yang sudah Ustazah berikan. Jangan lupa, gunakanlah cara sesuai dengan rumusnya. Ustazah yakin anak semua pasti bisa. Karena matematika itu mudah, matematika itu menyenangkan. Untuk soal nomor 4, 5, dan 6, karena merupakan soal cerita, jadi jangan lupa ya, tuliskan diketahui, ditanyakan, lalu dijawab. Dan di akhir jawaban, jangan lupa ditulis jadi. Oke, selamat mencoba di rumah. Terima kasih. Sampai ketemu di materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.